Malam itu, langit Tel Aviv berubah oranye kemerahan, dihiasi kilatan cahaya dan raungan sirene yang memaksa warga berlari mencari perlindungan. Ini bukan serangan roket biasa. Ancaman baru datang dari Iran, membawa ribuan bom kecil yang menghujani kota tanpa pandang bulu. Sistem pertahanan udara Israel seperti Iron Dome dan Arrow kini menghadapi tantangan yang belum pernah ada sebelumnya. Rudal balistik Iran kini melepaskan puluhan hingga ratusan bom kecil di udara, menciptakan hujan api yang sulit dihentikan. Setiap bom kecil menjadi ancaman tersendiri, mengubah area luas menjadi ladang maut dalam sekejap. Pertanyaan besar pun muncul, bagaimana pertahanan bisa melawan ribuan proyektil kecil yang jatuh bersamaan? Ketakutan kini tersebar di setiap sudut kota, dari atap rumah hingga taman bermain. Penggunaan munisi tandan oleh Iran menandai eskalasi besar, bukan hanya untuk menghancurkan target militer, tapi juga menyebarkan teror di tengah warga sipil. Perang psikologis dan fisik ini mengikis rasa aman, membuktikan bahwa dalam perang modern, inovasi dalam membunuh selalu selangkah lebih maju dari upaya perlindungan. Langit oranye Tel Aviv kini menjadi simbol bahwa tak ada tempat yang benar-benar aman. Apa sebenarnya bom-bom kecil yang menjadi mimpi buruk baru bagi Israel? Inilah yang disebut munisi tandan cluster munitions. Bayangkan sebuah rudal membawa puluhan hingga ratusan bom kecil yang dilepaskan di udara dan jatuh menghujani area luas. Setiap bom kecil dirancang untuk meledak saat menyentuh tanah, membawa daya rusak setara roket Qassam, namun dalam jumlah masif. Satu rudal balistik dengan munisi tandan bisa menciptakan puluhan ledakan serentak di area beberapa kilometer persegi. Senjata ini tidak membedakan antara target militer dan sipil. Jatuhnya acak, tak terduga, dan sangat mematikan. Inilah yang membuat munisi tandan begitu kontroversial, dampaknya membabi buta, mengubah seluruh kota menjadi zona bahaya. Penggunaan senjata ini telah meninggalkan jejak penderitaan di banyak konflik dunia, tapi skala penggunaannya oleh Iran kini jadi ancaman baru. Iran kini mengakali pertahanan Israel dengan proyektil kecil yang lebih banyak, memastikan sebagian muatan mematikan tetap jatuh ke darat meski rudal induk dicegat. Strategi ini bukan lagi eksperimen, tapi metode utama untuk meneror dan melumpuhkan lawan. Munisi tandan adalah simbol brutalitas perang modern, efektif, murah, dan sangat sulit dihentikan. Serangan Iran dimulai dari peluncuran rudal balistik seperti Khorramshahr, yang membawa puluhan bom kecil di dalam hulu ledaknya. Rudal melesat ratusan kilometer, lalu pada ketinggian sekitar 7 hingga 10 kilometer di atas Israel, hulu ledak terbuka dan melepaskan bom-bom kecil. Puluhan bom kecil itu tersebar luas, menghujani area hingga 12 kilometer persegi. Satu ancaman besar berubah menjadi puluhan ancaman kecil yang sulit dilacak. Sistem pertahanan Israel dirancang untuk mencegat objek besar, bukan puluhan proyektil kecil yang jatuh acak dan cepat. Iran sengaja memilih ketinggian pelepasan optimal cukup tinggi untuk menyebar luas, cukup rendah untuk memperpendek waktu respons pertahanan Israel. Bahkan jika rudal induk dihancurkan, jika bom kecil sudah terlepas, ancaman tetap nyata. Ini adalah permainan probabilitas kejam. Dari puluhan bom kecil, beberapa pasti lolos dan menyebabkan kerusakan serta teror. Strategi ini memaksa Israel menghadapi ancaman yang jauh lebih kompleks dan mematikan. Sistem pertahanan udara Israel kini diuji habis-habisan oleh bom kecil dari munisi tandan. Iron Dome, David Sling, dan Arrow dirancang untuk mencegat roket atau rudal besar, bukan puluhan bom kecil sekaligus. Tantangan pertama, ukuran bom kecil sangat sulit dideteksi radar. Tantangan kedua, jumlahnya sangat banyak, membuat sistem pencegat cepat kewalahan. Satu rudal balistik bisa melepaskan hingga 80 bom kecil, Iron Dome tak mungkin mencegat semuanya. Setiap bom kecil yang lolos bisa berakibat fatal di darat. Tantangan ketiga, waktu reaksi sangat singkat, hanya hitungan detik sejak bom dilepaskan hingga jatuh. Sistem harus mendeteksi, melacak, dan menembak dalam waktu hampir bersamaan untuk puluhan target. Iran mengeksploitasi batasan ekonomi dan teknologi pertahanan Israel. Biaya pencegat jauh lebih mahal dari bom kecil yang dijatuhkan. Hasilnya, terlalu banyak target, terlalu kecil, tang best. Sejak Perang Terbuka 2024-2026, Iran telah meluncurkan lebih dari 800 rudal ke Israel, setengahnya membawa munisi tandan.
Artinya, hampir 10.000 bom kecil telah menghujani wilayah Israel, angka yang bisa lebih tinggi jika rudal membawa muatan maksimal. Serangan kini menjangkau jantung ekonomi dan populasi Israel, dari Eilat hingga Tel Aviv dan kota-kota padat lainnya. Operasi Roaring Lion Iran mengubah kehidupan sehari-hari warga menjadi perjuangan bertahan hidup. Setiap sirena adalah pengingat bahwa hujan bom kecil bisa datang kapan saja. Strategi Iran kini menggabungkan jangkauan rudal balistik dan efek saturasi munisi tandan, meneror Israel dari jarak jauh. Ini adalah perang atrisi udara, menguras sumber daya pertahanan, dan mematahkan semangat warga. Skala dan intensitas serangan ini menandai perubahan mendasar dalam strategi konflik di kawasan. Sistem peringatan dini Israel memberi waktu singkat bagi warga untuk berlindung, tapi bom kecil tetap menelan korban. Tragedi terjadi ketika bom kecil lolos pertahanan dan meledak di jalanan Tel Aviv, menewaskan dan melukai warga sipil. Setiap serangan meninggalkan kawah, mobil terbakar, dan bangunan rusak, tapi dampak psikologisnya lebih dalam. Rasa aman hancur, stres dan kecemasan jadi bagian hidup sehari-hari. Orang tua takut melepas anak ke sekolah, ekonomi terganggu, dan suara keras memicu kepanikan. Teror ini meresap ke rutinitas, mengubah hidup jadi kalkulasi risiko konstan. Kisah ketahanan dan solidaritas muncul, tapi harga yang dibayar sangat mahal. Setiap hari, warga sadar perisai pelindung mereka tak lagi sempurna. Bahaya kini bisa datang kapan saja, dalam bentuk bom kecil yang mematikan. Perang telah berpindah ke pikiran dan kehidupan setiap warga Israel. Ancaman munisi tandan tak berakhir saat ledakan berhenti. Banyak bom kecil gagal meledak dan berubah jadi ranjau darat tersembunyi. Bom-bom ini bisa tergeletak di ladang, atap rumah, taman bermain atau jalanan, menunggu korban berikutnya. Mereka sangat tidak stabil, bisa meledak hanya dengan sentuhan ringan, bahkan bertahun-tahun setelah perang. Area yang terkena serangan harus dianggap ladang ranjau hingga dibersihkan, proses yang lambat dan berbahaya. Tanah pertanian tak bisa digunakan, rekonstruksi terhambat, dan kehidupan normal sulit kembali. Warga hidup dalam kewaspadaan konstan, takut pada benda asing di tanah. Ancaman bom yang gagal meledak menambah dimensi kekejaman perang, membunuh lama setelah konflik usai. Ini adalah warisan maut yang akan menghantui Israel selama bertahun-tahun. Penggunaan munisi tandan di area sipil dianggap pelanggaran hukum humaniter internasional. Senjata ini gagal membedakan antara target militer dan sipil, sehingga korban sipil hampir tak terhindarkan. Lebih dari 100 negara telah melarang munisi tandan, meski Iran dan Israel bukan penanda tangan. Serangan Iran menuai kecaman internasional dan organisasi HAM seperti Amnesty International. Namun, tuduhan pelanggaran juga pernah diarahkan ke Israel atas penggunaan serupa di Lebanon. Siapapun pelakunya, senjata ini tetap brutal dan meninggalkan penderitaan panjang. Penggunaan munisi tandan adalah eskalasi kebrutalan, mengabaikan norma kemanusiaan paling dasar. Penggunaan masif munisi tandan oleh Iran menandai titik balik strategis dalam konflik dengan Israel. Ini bukan lagi perang bayangan, tapi konfrontasi langsung dengan teknologi rudal canggih. Iran kini mengeksploitasi kelemahan pertahanan Israel dengan satu rudal yang membawa puluhan proyektil kecil. Perang asimetris berevolusi, kuantitas dan taktik mengalahkan kualitas pertahanan. Israel kini harus mengevaluasi ulang investasi miliaran dolar dalam sistem pertahanan rudal. Kawasan memasuki era baru perlombaan senjata, di mana inovasi digunakan untuk menghancurkan, bukan membangun. Hujan bom kecil di atas Israel mencerminkan lanskap keamanan Timur Tengah yang makin berbahaya dan tak stabil. Jalan menuju perdamaian kini terasa lebih jauh dan sulit dari sebelumnya.